kita sudah putuskan bareng dengan Bawaslu, dengan LO, itu di angka 230.000. Boleh, itu bukan money politik. Minimalnya Iya, segitu. kan gini. 1.000 Ah. dikali 880 total DPT misalkan. Oh, Atau gede 800.000. gede itu mah. Ya, kan bayar maksudnya teh orang gagal bayar dari 100.000 PT pas orang itu 2 tilu gitu deh. Kan lunas kan. Sudah ada bayarnya. Iya, daripada dipakai kampanye gitu ya. Maksudnya oke lah 200.000 pakai kampanye, nah 100.000 nah tajang eta kan semuanya juga ingin Kuningan lebih baik. Ya, maksudnya. Kita pikiran lagi. Lu padahal mah Out of the box. Selesai kan ya? Selesai gagal bayar. selesai Udah itu. bakal panjang saya. Alhamdulillah. Biasa Alhamdulillah. silaturahmi. Alhamdulillah. Hatur nuhun nih, Pak Ketua memenuhi undangan kita nih. Yang kita undang sudah lama sebetulnya. Siap. Jadi Sama-sama. pengen mengeratkan tali silaturahim dengan Ketua KPU tuh. Cuman memang dulu mah Ketua KPU sulit dihubungi lah gitu. Jadi tuh kita ingin kan sekarang pilkada udah dekat nih, udah Iya, dekat. Bahkan tinggal 30 sekian hari lah atau sebulan lebih dikit lah Iya. gitu ya. Bahkan situasinya juga kan udah semakin panas nih antara paslon gitu kan ya. Iya. Banyak isu yang dilemparkan gitu ya. Cuman kita ingin menanyakan ke KPU ini mengenai kesiapannya barangkali. siap. Barangkali banyak publik yang belum mengetahui tahapannya, tanggalnya gitu kan seperti itu. Sampai sejauh mana sih KPU sekarang lagi ngapain aja gitu kan. Iya. Mangga deh. Tentu kalau kita melihat PKPU 2024 terkait tentang tahapan dan jadwal ya, kita sudah melalui beberapa fase atau beberapa tahapan. Di antaranya tentu proses yang sudah kita lalui dari mulai peluncuran, pembentukan badan ad hoc PPK, PPS gitu kan, tentu juga penerimaan pendaftaran bacalon kan, baik itu yang perseorangan ataupun yang dari parpol itu kan lalui semua, termasuk juga penetapan DPT sudah dilalui gitu kan. Nah tentu perlu diketahui oleh pemirsa Kuningan Mas di Indonesia bahwa DPT Kabupaten Kuningan itu di angka 891.960. 891.960. Tentu kalau kita melihat dari DPT Pileg 2024 itu turun kisaran 3.000-an lah. Dulu kan 895.041. Ya kurang lebih 3.200 sekian lah. Turunnya tentu kenapa bisa turun, ada beberapa aspek atau beberapa instrumen, diantaranya ya tentu ada yang meninggal, ada yang pindah domisili juga beberapa instrumen karena emang tertarik oleh suami istri gitu kan, pindah keluar Kabupaten Kuningan, pindah domisili juga karena pekerjaan gitu, dan juga pindah status atau alih status dari sipil menjadi TNI Polri gitu. Nah tentu yang banyak juga kan yang proses kebalikpapan dan Sukabumi atau meninggal dunia lah gitu ya. Itu yang banyaknya itu. Balikpapan. Tentu seperti halnya kabupaten lain gitulah, ada yang sampai berkurang itu angka 7.000, 8.000 gitu. Awalnya kita Kuningan juga kaget gitu, kenapa bisa Dalam seperti 1 itu. tahun Pak ya. Bukan 1 tahun, berarti kan sekian bulan gitu kan, karena kan pemilih baru itu otomatis mengambil titi mangsanya dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 27 Februari yang lahir di tahun 2007 gitu kan. Ya hampir banyak juga sih pemilih baru, sekian ribu lah pemilih baru di Kuningan tuh. Nah tentu
walaupun DPT sudah ditetapkan, ya namanya juga manusia, kita di penyelenggara tentu ada yang luput gitu kan, yang tidak tercoklit lah apa segala macam gitu ya. Atau juga emang di kabupaten lain tidak tercoklit gitu kan. Ketika pindah domisili Kabupaten Kuningan, punya KTP, sedangkan DPT sudah ditetapkan, ya mau nggak mau gitu kan. Ketika dicek asalnya dari mana, dari Ciamis misal, ya karena di Ciamis juga tidak terdaftar kan, tidak tercoklit, otomatis masuk ke Kabupaten Kuningan adalah menjadi pemilih tambahan atau DPTB gitu. Nah, kalau dari 891 ya, itu pemilih pemulanya udah dipresentasikan berapa gitu? Berapa persen? Pemilih pemula itu ya hampir di angka 30-40%-an loh. Gede juga ya. Pemilih Berarti banyak zilenial kalau gitu ya pemula itu kan. Ya sebetulnya pemilih pemula juga tidak hanya yang usia 17 tahun gitu kan. Berarti generasi Pemilih pemula yang notabene awalnya TNI Polri aktif ketika usia udah 60 tahun, ya pemilih pemula kan. Iya. Betul. Sama pemilih pemula, iya. walaupun umurnya di atas 60 gitu. Tapi memang prosentasinya lebih banyak kan yang lebih muda ya usianya. Ya, karena memang ya mungkin di tahun 2007 itu banyak yang lahir, sehingga otomatis kan berdampak atau ada korelasinya terhadap persentase pemilih pemula yang banyak gitu. Terus sejauh ini sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU terutama ke pemilih pemula, ya tentu perasaan banyak yang bilang gaungnya kurang sih KPU gitu. Ini kaitan dengan ini baru apa yang sudah dilaksanakan ya. Ya. Tentu selanjutnya adalah perekrutan badan ad hoc KPPS. Ya, kita sudah tempuh itu juga dan nanti akan dikukuhkan atau dilantik di tanggal 7 November 2024 nanti gitu ya. Untuk kesiapan menjadi badan ad hoc tingkat TPS di tanggal 27. Nah, kaitan masalah sosialisasi, kami pun tentu melakukan sosialisasi ke beberapa lokasi sekolah. Mungkin kan tidak semua di 32 kecamatan gitu kan. Iya. Karena tidak semua di 32 kecamatan ada sekolah SMA, tingkat SMA kan. Kayak macam di Karangkancana kan tidak ada gitu kan. SMP belum hak pilih kan ya. Iya, jadi tentu dari 30 kecamatan sebagaimana apa yang ada SMA-nya ya tentu sudah kita lakukan sosialisasi. Ya emang proses sosialisasi ini kan sebetulnya tetap kita jalankan. Ya tentu tidak hanya sosialisasi pis-to-pis gitu ya, dengan pemilih-pemilih, baik pemilih pemula atau pemilih manula gitu kan. Tentu kita bekerja sama dengan teman-teman media gitu kan. Karena otomatis kan mereka juga menyampaikan setiap tahapan gitu kan. Ya mudah-mudahan pemilih Sakuningan Mas yang sekian ratus ribu itu membacanya, jadi otomatis sama itu. Tidak ada kontribusi gitu kan. Amin. Menyimak ataupun melihat kaitan yang dilakukan oleh KPU dalam menghadapi pemilu kepala daerah atau bupati dan wakil bupati dan juga gubernur dan wakil gubernur. Ya. Jadi sosialisasi Mas sudah maksimal ya? Ya terus berikhtiar, gitu kan. Berbicara maksimal, nanti endingnya di hasil, gitu kan. Maksimal tidak, gitu kan. Ya tentu kalau kita berkaca persentase di pemilu 2018, pemilu kada itu kan di angka 67,87%. Partisipasi. Oh, partisipasi. Nah, kalau pileg 2019-nya kan 74%. Nah, sedangkan pileg kemarin 2024 itu adalah 76%. Naik berarti ya. Berarti naik 2%. Kalau nanti andai kata persentasenya sama naik 2%, ya paling tidak kan di angka 70% untuk pemilu kada. Ya syukur sama dengan pemilu legislatif gitu kan. Persentasenya 76%. 76. Karena memang kan Kabupaten Kuningan ini ya tidak semua warga masyarakat yang berKTP Kuningan itu tinggal di Kuningan gitu kan. Punya merantau ya Pak ya? Banyak yang merantau lah. Iya.
Jadi targetnya 70% ya, targetnya 76%. Ya mudah-mudahan mencapai Partisipasi. 76% sama dengan persentase pileg gitu. Pilih kemarin. Kalau Berarti kan ada kalau 25% nggak ikut nyoblos tuh kalau diorangkan tuh nyampe 100.000 atau 200.000? Ada ya? kan kalau 10% aja berarti kan 89.000 ya. Ah. Kalau 10%. Ya kan? Nah, Berarti kalau ini kan 17.000, 20%, ya separohnya tambah 4 ribuan berarti kan? 40 ribuan, ya, 200.000-an. 200.000. 200.000 suara. Gede juga ya, 200.000. Besar Ya, juga ya. karena kan yang dulu juga kan hanya 67,87% gitu. Yang pilkada yang Pilkada 5 tahun yang lalu. 2018 ya, informasinya kan, kita kan nggak melaksanakan. Oh enggak? Saya nggak melaksanakan. Kan Oh, kita belum masih komisioner? menjadi pengawas desa kelurahan. Oh, iya iya iya. Tapi hebat ya Pak ya, dari pengawas desa jadi ketua KPU. Atau masih Enggak lah. PPL dulu mah. Keren. Kita kan nggak ujuk-ujuk langsung ketua KPU. Enggak. 2008 menjadi PPK Kadugede. PPK Enggak. mulai 2009 gitu kan. Pilkada gubernurnya tanggal 24 Februari 2008 gitu kan. Bupatinya Juni 2008. Pilegnya April 2009. Iya. 2012-13 jadi juga PPK. Ini pengalamannya sudah Udah matang ya, Pak ya? Sudah matang. Ya alhamdulillah. Bahkan sering berhimpun di penyelenggara gitu kan. Jadi soal-soal pemilu entah itu pileg atau pilkada, ya beliau ini emang udah Iya, udah. pokoknya mah di luar. Bahkan luar kepala lah. pernah juga di Bawaslu ya, di Panwas. PKD, pengawas kelurahan desa atau PPL. Enggak, di Bawaslunya kabupaten kan? Enggak. Oh, enggak Ikutan lulus. tes. Oh, iya iya. Masuk iya. 10 besar. Iya iya iya. Itu padahal Enggak lulus berarti. nggak lulus di Bawaslu. Enggak lulus di 5 besar. Jadi lulus di 10 besar gitu. Canangan kalau 10 besar tuh ya. Calon PAW. Calon PL. Tapi kalau melihat ini angka partisipasi tadi, kok sampai hilang 200 ribuan itu kan berarti besar sekali tuh. Ya tadi kan kalau kalau dikalkulasikan gitu. Ya kita berharap 76 berarti bukan 25, 24%. Beda sedikit 10%. Oh, 24. Ya kan gede pisan Iya, ya. iya, tapi Berarti enggak. memang mendekati ya polling kita ya, polling Kuningan Mas Ya, itu kan sudah jadi sampai gambaran 30 gitu ya. 37%. Ya, 37%. mudah-mudahan gitu. Animo yang ber-KTP ataupun yang sudah terdaftar dalam DPT di Kabupaten Kuningan semuanya memilih. Gitu. Karena pilkada berbicaranya masa depan ya Pak ya, 5 tahun Ya ke depan. mudah-mudahan gitu kan. Berharap mah. Gitu. Tapi masalahnya kan banyak juga yang mungkin tidak sreg terhadap ketiga paslon yang ada ya. Itu walau alam tuh. Ya Itu kan hak pribadi. takutnya KPU melakukan analisis ataupun kajian mendalam lagi ini kultur Kuningan masyarakatnya gimana gitu sampai kok Kalau dalam tahapan ini kita melaksanakan PKPU 2 2024 dan di PKPU 2024 itu tidak ada jadwal untuk memantau ataupun menganalisis. Nah, itu. jadi emang Jadi Pak Ketua kalau misalkan nggak punya pilihan, mending nggak datang atau datang nyoblos tiga-tiganya atau nyoblos sembarangan. Kalau buat Ya, KPU ini. iya berharap datang dan memilih, datang kan memilih. ya, memilih dan- pilihan masing-masing. Masing-masing. Gitu. Ya. Sadaya aktivitas segala kejadian mencekolot ma'a Ya. hubungin Allah gitu. Yang penting mah ikhtiar ya. Ya kan gini, kita udah petakan Iya. gitu kan, udah per TPS kan, Iya. gitu kan, yang tadinya dari rumah masing-masing Betul. di tanggal 27 mulai jam 7 sampai jam 13 berhimpun di TPS gitu kan untuk memilih. Gitu. Iya. Berhimpun. Berkumpul biasanya juga. Berkumpul. Ini mentang-mentang ini kan. Berkumpul dan bergerak. Berjuang. Berjuang. Dan berpikir. Nggak sampai ngikat ya, Pak? Bergerak, berpikir, Dan berkhidmat gitu. berkhidmat. Aduh, ay. Oke, next. Ini mah kan pileg kemarin 76. Iya. Kalau pilkada nih, pernah nggak angka partisipasi sampai
sampai tinggi lah, sampai di Kuningan itu misal sampai 80%. Ya karena kan gini, untuk Kuningan itu wilayahnya kan variatif ya. Ada wilayah perkotaan, pedesaan, atau bahkan pegunungan. Ya. Tentu kalau berbicaranya per TPS, ada yang mencapai 95% gitu. Berbicara TPS, seperti halnya di di Nangka gitu. Kadu gede ya Pak ya. Ya, itu kejadian 95% lah gitu, itu 95%. TPS gitu kan. Iya. Nah, mungkin kan di desa lain atau TPS lain ada yang hanya 50%. Ya otomatis ketika akumulasi dari 32 kecamatan, 376 desa kelurahan atau dari sekian ribu TPS, ya otomatis jatuhnya kan, atau ketika dikalkulasikan justru malah nurun. Makanya kan ya ikhtiar kami gitu kan, semua komponen yang baik PPK PPS tentu terus bergerak gitu untuk Berhimpun. melakukan sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Iya. Masyarakat kecil dihimpun ke sosialisasi gitu. Untuk bergerak ya. Iya. Itu Pak jadi Ketua, ini nyambung sedikit Pak Ketua. Kan kemarin sempat wawancara sama Bawaslu lah. Dan tadinya kan mau fokus di fungsi Bawaslu. Kata Bawaslu justru kebalikan nih, sekarang di pilkada ini banyak kewenangan Bawaslu yang dilimpah ke KPU. Seperti apa? Bahkan sampai penurunan APK, katanya. Oh, itu di PKPU 13 2024 di pasal 28 ayat 6 ya. Itu KPU PPK PPS menertibkan APK yang difasilitasi oleh KPU. Yang difasilitasi aja. Ya, ingat nggak? Pernah lihat nggak yang APK yang dipasang di pertanian tuh? Iya, Pertigaan. ada logo KPU-an. Ya kan? Nah, itu kita yang masang, kita yang nyopot. Bukan semua semua yang Semua dipasang sekaligus. oleh paslon kita yang nyopot, bukan kerjaan kita itu. Bukan. Tadinya kalau iya, saya pikir wah ini yang Iya. jadi Capek jadi Bukan, luar biasa bukan capeknya nih. pekerjaan kita. Iya, Itu kejadian waktu kemarin pileg sama. Kita aja memfasilitasi setiap calon, kan, DPD segala macam kan itu dikasih kita fasilitasi. Itu yang nanti akan kita copot. Misal ada 15 baligo di 5 kecamatan tuh. Di 5 dapil. Ya. Ada 15 tuh. 15 yang kita fasilitasi. Itu nanti akan dipasang dan akan dicopot oleh kami. Terus 96 umbul-umbul. Ya. Itu akan kami copot juga. 1.128 spanduk yang tersebar di 376 desa. Itu akan kita perintahkan pasang oleh PPS dan copot juga oleh PPS. Bukan semua yang ada di pohon di tiang listrik dan sebagainya dicopot oleh kita, bukan pekerjaan kita itu. Kalau itu berarti kerjaan siapa segitunya? Bisa Ada segitunya. pekerjaan Bawaslu lah. Oh, Bawaslu tuh. Bawaslu ya? Ada satu lagi Pak. Kemarin soal pejabat publik, anggota dewan, itu bisa beda tuh kata KPU katanya. Sebetulnya Iya. kalau saya membaca narasi dari yang diberitakan oleh Eki sama saja itu isinya PKPU 13 2024 itu kan. jadi pejabat tuh Kaitan anggota dewan lah gitu ya. Ya kalau kan itu ada korelasinya dengan di Undang-Undang Pemerintahan Desa nomor 32 ya tahun 2010 kalau nggak salah ya. Itu di pasal 148 yang menyatakan bahwa atau menerjemahkan yang namanya pemerintah atau pejabat daerah selain eksekutif termasuk legislatif. Ya kan kalau saya baca narasinya kan sama saja itu. Sebetulnya dalam arti sama saja gini. Anggota dewan atau pejabat daerah boleh melakukan ikut kampanye gitu kan. Dengan catatan kan gitu. Harus mengajukan cuti ke pejabat di atasnya gitu kan. Dalam artian berarti kan pimpinan DPRD-nya gitu. Kan sama aja itu isinya.
Kalau saya baca mah. Kalau awal-awal kan dari KPU seolah-olahnya tuh cutinya kayak apa, CTLN. Iya, emang cuti Di luar tanggungan di luar negara. tanggungan negara. Tapi kemarin Nah. kata Bawaslu cukup surat izin, jadi katanya putusan MK bukan PKPU, makanya gitu katanya. Ya, kita pelaksana regulasi ya. Hmm. Ya tetap kita mengacu itu gitu. Tetap juga tidak mengabaikan apa yang diputuskan MK gitu. Ya kita hanya menyampaikan dan memberikan pemahaman ke terutama ke LO ya supaya disampaikan ya sebagaimana yang saya sampaikan di forum gitu kan, forum rakor. Kita mah hanya menyampaikan, memberitahukan bahwa ini koridornya seperti ini gitu kan. Ya menjaga supaya Kondusif. pihak-pihak yang dikategorikan boleh dan tidak boleh itu ya tahu rambu-rambunya kan gitu. Iya. Tugas kita kan memberitahu, Iya. melayani gitu kan. Ya berarti ada perbedaan tetap ya pendapat lah antara KPU Enggak, dan sebetulnya Bawaslu. kalau saya baca yang isi pemberitaan Eki ya, yang foto ketua Bawaslu gitu kan, sama aja itu isinya. Boleh dengan catatan kan gitu. Tapi implikasinya agak beda. Maksudnya kalau kemarin Bawaslu tuh jadi nggak harus ngajuin cuti di luar tanggungan. Nah itu kan maksudnya kaitannya dengan itu ya. Misal anggota dewan mau kampanye, Mau ikut kampanye. mau ikut kampanye misalkan. Iya. Karena kan satu partai masa nggak kampanyein misalkan. Ya, sebetulnya kalau kita melihat juga itu tuh untuk kampanye umum atau rapat terbuka. Iya. Sebetulnya mah kebanyakannya ke arah situ gitu kan. Karena kan prinsipnya ketika pertemuan terbatas itu kan ada yang ngasih tahu, ada yang enggak. Iya. Gitu. Dan juga kalau pertemuan terbatas kan udah dibatasi paling maksimal 1.000 orang gitu. Iya. Kan kalau rapat umum 10.000 orang itu kan bisa saja karena tergerak oleh satu dan lain hal gitu kan. Pejabat daerah atau pejabat negara bisa ikut turun gitu. Oh, berarti intinya mah nggak ada perbedaan ya, nggak ada. Tidak ada perbedaan. Ya tetap akur lah antara Bawaslu dan KPU ya. Nggak ada miss ya. Nggak Nggak ada. Aman, bukan nama solid. Sama penyelenggara itu kan. Ya. Paling Sama-sama sekali payungnya mengingatkan. Undang-Undang 7 2017, Sama. sama-sama Undang-Undang 10 2016. Iya. Gitu. Jadi emang harus bersatu ya dalam menjaga Dan, kondusivitas lah. bersama-sama menjalankan tugas sesuai voksinya masing-masing. Kalau ada kata-kata angka nggak boleh kan? Nggak enak. Kata-kata Tadi? angka apa tuh maksudnya? Nggak. Berwan, bertu, Oh iya, nggak nyadar saya. bersama-sama ini. Saya coba hati-hati. Be careful. Ya kita berharap kan dari PPK atau PPS nggak ada apa ya istilahnya nggak ada masalah sama paslon lah. Ya karena ketika kita memilih Iya. calon-calon badan ad hoc gitu kan, dengan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya gitu ya, tentu dengan pembekalan pemahaman bahwa kita harus tetap menjaga hak yang sama, Iya. gitu kan, menjaga perlakuan yang sama, gitu, supaya ya bersama-sama maju gitu. Ya. Dalam tanggal 27 itu datang ke TPS. Gitu. Kemarin sempat sih tanya-tanya ke apa ya apa sih warga Kuningan lah, khususnya pemilih pemula tuh. Pas ditanya nanti pemilihan tanggal berapa, masih ada yang belum tahu, Belum tahu ya? Oh, tanggalnya tuh. Ini kayaknya kurang gencar nih KPU sosialisasinya tuh. Di mana ya? Nanti saya kunjungi lah. Ya nantilah di itu. Waktu itu langsung dikasih tahu sih. Tahu. 27 Alhamdulillah, atur nuhun, Pak Pemret. Maret. Terus masih antara. Bukan Maret ya. Terus masih antara ke warga Kuningan. Iya. Nah, itu tadi ngomong-ngomong soal apa partisipasi pemilih Pak Ketua. Biasanya yang yang nggak datang tuh klasifikasinya mungkin dari KPU Iya. apa yang pemula atau justru yang manula atau dari klaster apa, ada nggak sih Pak ininya gitu maksudnya?
Barangkali kan kalau pemula misalkan lebih efektif sosialisasinya di medsos kan mungkin Pak Pemret tergerak untuk membantu gitu kan. Kayaknya gitu. Tapi kalau manula kan beda lagi, mungkin posternya kurang banyak gitu ya. Ya, sebetulnya banyak sih instrumen ketika orang tidak mau datang ya. Iya. Banyak. Di antaranya ya kalau yang saya lihat di lapangan gitu. Ya lebih baik turun ke sawah gitu. Oh. Gitu kan. Oh, daripada nyolok teh. Ada gitu kan dulu gitu kan. Nah, tuh ini ya gitu-gitu baik kan gitu. Ya tentu dulu sebelum jadi penyelenggara gitu kan. Kalau sekarang mendengar belum ada hal yang gitu kan. Ya, kalau ada ya pasti kan kasih pemahaman. Itu salah satu. Ya. Salah duanya apa? Oh, di antaranya. Di antaranya. Tidak ada ini ya. 1, 2, 3-nya nggak boleh disebut ya. Di antaranya. Di antaranya. Itu di antara lainnya laginya apa? Banyak. Di antaranya laginya apa? Tentu Perantau. ya perantau. Nggak mau pulang gitu, nggak mau mudik ya. Can gajian. Apa ya? Belum berkesempatan untuk menyalurkan pilihannya. Gitu. Selain itu juga mungkin karena beberapa hal gitu ya, karena tugas. Ya kan saya juga pernah merasakan gitu kan bagaimana bekerja di Luar kota. perusahaan orang lain. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nggak ada izin lah gitu ya. Ya, Susah cuti. kita mau gitu kan menyalurkan aspirasi, tapi kan ketika terikat oleh pekerjaan gitu ya, mau nggak mau. Padahal kan pemilu serentak ya, perusahaan juga mungkin ngasih kelonggaran kan. Ya, Libur kan. ya kalau hitung-hitungannya saya kerja di Jakarta kan, saya Oh, dari jauh di juga Jakarta ya. kan 96 akhir lah. Ya, Hmm. 96 akhir. Kan pemilihan itu kan dimulai 97 tuh. Saya hanya nyoblos presiden saat itu kan. Hmm. Tentu di 2004 juga sama, milih presiden. Jadi nggak ada rencana KPU nyediain Kan dulu mah bis gitu kan. belum. Oh, kalau dulu mah kan belum terkonsentrasi seperti halnya sekarang gitu ya, masih parsial. Belum serentak gitu ya. Iya, masih parsial gitu. Tentu kalau kaitan tadi ditanyakan oleh Kang Pemred, di RAB-nya tidak ada anggaran untuk menjemput. Oh, nggak ada. Kalau bikin TPS di sana juga nggak mungkin. Ya. Nggak Mungkin. mungkin, Nambah SDM bikin nggak mungkin. Kalau pilpres kan ada yang di luar negeri, ada apa sampai diwadahi. Gitu. Iya. Ya, kan karena nasional gitu. Ya, Kalau padahal kita kan lokal. Nggak, maksudnya kan warga Kuningan perantaunya banyak itu kan itu sejak lama gitu ya. Kenapa itu tidak bisa diatasi gitu sama KPU? Yang terpenting ini, kami KPU Kabupaten Kuningan mensosialisasikan bagaimana pentingnya untuk memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan. Tadi indikatornya salah satu indikatornya diantaranya itulah gitu ya. Diantaranya itu gitu kan. Iya, iya, iya. Yang penting Ya udah terjadi sosialisasi. pribadi gitu kan dulu Iya. gitu kan. Nah itu maksudnya kan seperti kata Eki teh, kenapa di sana nggak ada TPS gitu kan? Sediain aja TPS. Kalau KPU mau berinovasi gitu kan. Bisa Ya kita KPU Kayaknya. Kabupaten Kota tidak mungkin berimprovisasi. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin lah. Tidak mungkin berimprovisasi, otomatis menyalahi aturan gitu kan. Iya. Saya kira bisa, Pak. Tapi nanti defisit. Kan kalau pemilu legislatif, kenapa di luar negeri juga ada? Iya. Ya karena warga Indonesia kan ada yang di luar negeri Ya. dan tidak mungkin pulang. Difasilitasilah TPS luar negeri gitu kan. Kan untuk memilih presiden. Ya, gitu. Atau juga untuk memilih calon anggota Dewan DKI kan. Ada di antaranya gitu. Ya, ya. Berarti Hanya justru lebih masuk akal difasilitasi bis mungkin ke depan, Mak ya. Kalau secara aturan gitu maksudnya.
daripada membuat TPS Kuningan di Jakarta atau di tempat-tempat yang terkonsentrasi perantau kita gitu. Memungkinkan nggak Pak? Masalahnya RAB-nya ke tadi nggak ada. Enggak untuk kedepannya teh. Iya kan. Kira-kira memungkinkan nggak sih? Nanti ke depannya kan ganti lagi KPU. Alasannya sama gitu. Iya gitu. Ya biasa lah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ingin maksimal pun Iya. kita nggak bisa. Itu Kewenangannya ya. bukan kewenangannya, maksudnya ingin seperti halnya kabupaten lain lah, biar gitu kan. Kayak macam peluncuran gitu kan. Kabupaten lain mah kan ngundang artis A, artis B, Iya. artis C dan sebagainya gitulah yang notabene sekian ratus iya. juta gitu untuk artisnya aja. Kita mah kan nggak sanggup. Ya. Kenapa Pak Ketua itu Pak Ketua? Tapi ingin nggak? Kenapa itu Pak Ketua? Ya karena emang dananya kan kalau untuk apa ada yang lebih penting lagi kan. Iya. Tapi untuk hal Anggarannya itu, itu. ingin dilakukan juga nggak sih Pak? Hah? Ingin dilakukan juga Sebenarnya nggak? ingin. Sebenarnya. Sebenarnya ingin kalau anggarannya cukup Kalau lah. ada teh, kalau Ya kalau anggarannya ada, karena kan kita melakukan melaksanakan kegiatan peluncuran itu kan untuk memberikan tanda kepada seluruh warga masyarakat. Biasanya kan masyarakat dimanapun, Iya. ketika magnetnya ada yang kuat gitu kan, Iya. maka kan tertarik untuk datang. Hmm. Itu ya otomatis kan kita tujuannya untuk apa? Menarik minat masyarakat untuk datang supaya tahu, supaya memberitahukan ke yang lain gitu. Karena emang untuk membeli magnetnya itu tidak ada gitu kan, ya susah gitu. Karena anggarannya terbatas itu ya, terbatas. minim ya. Ya minim atau pas-pasan Pak? kalau berbicara Minimal enggak. Pas. pokoknya mah ya seadanya. Oh, seadanya, ya. Saya ya. Tadi susu kan? Sabar. Gitunya. Susunya mah kan sampai 70-80 miliar totalnya. Pengajuan. Oh, pengajuan. Kita mengajukan 80,4 miliar. 80,4. Mengajukan tuh ya. Nah kira-kira yang direalisasi, kita nggak sebut nominalnya Pak, persenan aja lah. Nggak apa-apa deh, disebut nominal juga nggak Sebut apa-apa. nominal juga nggak apa-apa. Masalah. Karena Ya kita kan diberikan hibah Mm-mm. untuk kegiatan pemilu kada ini kan awalnya adalah 30,5 miliar. 30,5. Yang dari Pemda ya Pak itu Ya, yang dari Pemda itu kan awal perencanaan itu di 2021. Kita kan dari 2020 itu pasca pemilu legislatif baik dan presiden itu kita langsung running menyiapkan untuk persiapan pemilu kada ini gitu. Asumsinya kan dulu tahun 2023. Iya. Makanya shaping anggaran itu awalnya di 2021 dan 2022. Sedangkan kekurangannya akan dipenuhi di tahun berjalan. Ya. Gitu. Ternyata kan terdampak Covid seluruh Indonesia, maka tahun 2021 kan tidak ada shaping, adanya 2022 dan 2023. Gitu. Nah, di akhir 2023 ditambahin lagi 3 miliar oleh pemerintah Kabupaten Kuningan. Menjadi berarti kan 33,5. Nah, tentu apa yang sudah kita konsep 80,4 dengan anggaran yang diberikan oleh Pemda saat itu 30,5 gitu kan, otomatis kan kita pos-poskan di yang terpenting dulu di hari H. Di hari H kalau sekarang TPS-nya 1927 kali 9 berapa? Itu Anjing. Kurang lebih berapa? Salah ratusan ya. Kali 9 Kurang lebih di angka 15.000 ya. Ada 15.000 lebih. So, 1927 kali 9. 927 kali 9. 27 kali 9. Kali 9. 17.343. 17.000 penyelenggara di TPS. untuk di hari H. Oh, Ya kan? TPS kan? iya. Nah, kalau dipukul rata kan kalkulasi anggaran beda-beda ya. Untuk ketua berapa, untuk anggota berapa, untuk linmas berapa. Iya. Kalau aneh kata di rata-rata 800.000 aja.
kali 17.000 sekian berapa miliar? Kali 800.000. 800.000. Kalau mau diambil rata-rata gitu kan ada yang 900 ya. Ya. Ada yang 8,5, terus Samsung kan 600. Taruhlah 10 miliaran kali ya, atau 12 miliar. Lebih. 13,8. Lebih. Ya, Di 13 atas miliar. 13,8. Nah, dari 33 dikurangi 13,8 berarti sisa 20. 20 kan? Ah. Nah, untuk di hari H kan ada kuku kubung segala macam gitu ya. Iya. Papayon. Kemarin aja kan pileg berapa tuh? Yang angka 3 jutaan per TPS. Per TPS 3 juta. Dulu kan pileg kan gitu. Iya. Kalau andai kata sekarang misal 1.000 kali. 2.000 lah misal. 2 juta kali 1927 TPS berapa Ya, miliar? habis-habisnya di sana ya. 6 miliar. Ya, sekitar gitu. Itu udah 19. 19. Itu Ya. dari Dari 33,5 udah 19 hampir 20 miliar itu kan. Hmm. Nah, tinggal sisa 13. Ada yang tidak direncanakan tapi harus dilaksanakan. Gitu. Atau kumaha, Pak? Kenapa? Pak? Nggak Salah apa yang- apa di antaranya ya, Iya. Ya, tapi- pembentukan PPK, pembentukan PPS. Itu kan tidak direncanakan. Karena apa? Asumsinya nyambung. pemilu 2 putaran. Hmm. Berakhir di tanggal 4 April. Iya. Sedangkan PKPU 2 tahapan dan jadwal perekrutan itu 17 April. Udah diberhentikan tanggal 4 April, diangkat lagi ke 17 April. Bisa-bisa devisi itu kurang. Ya otomatis kan mau nggak mau itu kan Iya. harus kita laksanakan. Nah, pembentukan PPK dari mulai informasi segala macam lah, tes segala macam sampai pelantikan. Oh, jangan sampai 2 putaran atuh ya. Ya kan? Kan PPS juga Ngapain sama, namanya? gitu kan? Nah, ada yang sudah Padahal direncanakan. patungan aja dari PPK-nya. Ada yang sudah direncanakan tapi tidak kan digaji, tidak dilaksanakan. Iya. Bukan berarti KPU Iya, tidak iya. menjalankan aturan. Iya. Ya karena memang tidak ada calon perseorangan yang daftar gitu kan. Iya. Itu di antara Bapak sebagai ketua KPU sekarang tuh agak-agak pusing gitu ya. Melihat pusing banget. Pantesan sekarang pakai topi ya. Kalau pakai topi ini untuk menutupi rambut yang kurang. Oh ya. Dari kepusingan itu, Pak. Bukan. Ini karena faktor usia dan faktor keturunan. Oh, iya. Tapi emang nggak dibantu sama Pilgub Jabar, Pak? Kan ini lagi bareng nih runningnya gitu. Kalau Pilgub Jabar itu untuk alokasi honorarium PPK dan PPS. Andai kata anggaran honorarium PPK PPS dari dana hibah bupati atau Iya. Pemda gitu ya, habis semua belum waktunya pelaksanaan udah habis. Tapi Pak, berbicara tadi asumsi 2 putaran, ya kira-kira Dulu waktu pileg, Waktu pilpres. pilpres kemarin, itu kan kalau andai kata 2 putaran kan tanggal 26 Juni, Iya. sedangkan perekrutan tanggal 17 April. Iya. Nah, Berarti kan masih dalam tahapan, ya Iya. tidak usah perekrutan, gitu. Ternyata sekarang ada perekrutan gitu. Ya. ada perekrutan. Kalau pilkada mah kan nggak mungkin ada 2 putaran kan ya Pak di sini mah. Atau ada asumsi ke sana, Pak? Tidak ada lah. Tidak ada ya. Beda yang di DKI kan, kalau DKI mah harus 50% plus. Hmm. Kalau Kuningan kan dari dulu juga beda 1 angka juga udah jadi pemenang gitu. Jadi dari provinsi mah yang ngebantu untuk honorarium itu ya. Untuk honorarium, untuk sosialisasi, kemarin kan kegiatan sosialisasi di setiap kecamatan tuh. Hmm. Itu dari Dari provinsi. gitu. Dan kita nggak bisa ngutik-ngutik gitu dalam ngutak-ngatik angka gitu. Yang tadi Udah ada disebutkan itunya. ngutak-ngatik itu kan ketika sudah direncanakan tidak ada yang daftar, otomatis kan harus direvisi. Tidak direncanakan tapi harus dilaksanakan, harus direvisi kan gitu. Iya. Utak-atiknya bukan tanda kutip negatif gitu. Iya. Iya. Harus diperjelas. Positif. Positif. Ya, positif thinking. Liur nya punya. Iya, Pak. Ya kita menjalankan apa yang ada gitu. Hmm. Udah nanti mah gak usah jadi komisioner lagi Pak. Karena emang nggak bisa. Nggak bisa. Untuk di kabupaten. Oh, nanti provinsi aja lah. Walau alam bisa. Oh, alam bisa. Gimana kehendak Allah. Tapi ada sejarahnya dari Kuningan ke provinsi ya Pak? Ada. Ada. Kang Undun kalau nggak salah ya. Iya.
Tinggal ke RI aja belum ada. Ke RI nggak Rencananya ada belum yang ya. dari Belum. kemarin. Kalau Kang Pemretnya mendoakan, insya Allah jadi. Ya kalau doa mah insya Allah lah. Insya Allah didoakan. Terus kesiapan lainnya nih tuh selain apa tadi sosialisasi Oh, iya. apa? Tentu perlu diketahui oleh pemirsa Kuningan Mas bahwa KPU Kabupaten Kuningan dalam persiapan menuju tanggal 27 November itu kan tentu kita harus menyiapkan eh, lahan untuk menyimpan logistik dan Oh, juga pengelolaan logistik pemilu tahun 2024. Maka dimulai pokoknya hari Senin yang lalu lah, Iya. 10 hari yang lalu itu, 10 hari yang lalu kita eh, sudah atau sedang melaksanakan proses pengelolaan logistik pemilu tahun 2024. Tentu kita sudah membereskan sekian belas ribu kotak pemilu legislatif kemarin. Nah, kalau dibereskan, ada ruang kosong, maka logistik yang sudah ada di gudang Ciloa itu, terutama kotak suara itu kan harus disetting, harus dipak tak dipasang lah ya, disetting dibentuk kotak gitu kan. Oh iya. Nah, itu kan membutuhkan waktu dan ruang. Gitu. Nah, kami mempekerjakan masyarakat Kabupaten Kuningan dari beberapa tempat lah gitu ya. Itu kurang lebih 50 orang untuk pengelolaan logistik. Nah, tentu nanti beres itu dilanjut dengan pengesetan kotak suara. Ditambah terpasang juga label lah gitu kan. Nah, tentu kami juga sudah melakukan pemantauan dalam proses pencetakan surat suara di tanggal 11 hari Jumat kemarin, minggu yang lalu berarti ya. Kita ke perusahaan di Cikarang, kita sudah menyaksikan surat suara sejumlah 917.217 buah. Itu diantaranya yang 915217 itu untuk yang di hari H, yang 2000-nya untuk PSU. Tapi mudah-mudahan tidak digunakan yang itu ya. Seperti halnya kemarin gitu kan, tidak mau billahi min dzalik kalau harus melakukan itu. Nah, kita sudah melihat itu sudah dicetak, sudah selesai dan terkonfirmasi kemungkinan tanggal 28 Oktober baru akan tiba di Kabupaten Kuningan. Tentu dua-duanya gitu kan. Kalau kemarin yang tanggal 11 itu baru mencetak surat suara untuk Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Untuk gubernurnya belum. Jadi selesai semuanya baru kita ambil, kita jemput dengan pengamanan dan juga Bawaslu. Itu disimpan di gudang KPU Kuningan semua atau nanti langsung disebar ke kecamatan? Otomatis misalnya untuk persiapan sebagaimana yang kegiatan di BPKSDM dulu ya. Surat suara datang, maka kita lakukan sortir lipat. Ya, setelah sortir lipat baru pengesetan, pengepakan gitu kan, masukkan ke dalam kotak suara. Sudah selesai semua, sudah ditandai gitu kan, untuk kecamatan mana, desa mana, TPS mana, baru nanti pada waktunya akan kami sebarkan ke setiap TPS, setiap PPS dan PPK. Di minum heula di Pilih haus. Entos, asa tunduh ya. Bismillahirrahmanirrahim. padahal dari Parabunan kurang. Ta Parabunan kurang sih. Mumpung ini durasi katanya. Nah, habis pengepakan, kan katanya kita juga sebentar lagi mau ada debat. Nah, itu tanggal berapa? Insya Allah tanggal 2 November kita akan melaksanakan debat publik yang dilaksanakan di
Hotel Santika. Oh, udah Hotel ada Santika. tempatnya udah fix sekarang Ya, ya. insya Allah di Hotel Santika pukul 19. Pukul 19 malam. Ya, rencananya. Itu boleh umum, relawan boleh hadir atau gimana? Nanti ada klasifikasinya. Ada Oh, ada. Sekian orang dari ini, sekian orang dari ini, sekian orang dari Kayak ini. kemarin aja ya apa ya? Iya, Pas daftar, kita skemakan lah seperti halnya waktu apa pas pendaftaran, pendaftaran, penetapan. ataupun juga penetapan dan pengundian nomor Iya. urut itu. Biar kondusif. Kita kan juga diberikan apa ID card buat teman-teman media juga Media, gitu. Ya berarti paling tidak tanggal 1 datang ke kantor untuk ngambil ID card. Etiket ya. Iya. Tapi masih Santika, Hotel Santika yang di itu, Iya. yang sekarang lagi itu Polda itu, enggak? Nggak tahu. Pokoknya mah yang itulah di Cilimus. Iya, yang Linggarjati. di Linggarjati, Iya, yang atas Linggarjati. itu kan. itu ada urusan perizinan. Rencananya di pembangunan situ gitu. Oh, perizinan Pembangunan, pembangunan ya, itu. iya. Tidak ada. kali. Bukan karena KPU. Oh, bukan. Tidak ada kaitannya ya sama KPU. Apa ya? Tuh, bisa aja Iya kan? Nggak ada kaitannya sama Iya, KPU. iya. Ada Betul. urusan Iya. Polda sama itu, gitu Iya. makanya Ini urusannya sama Polres paling pengamanan. pengamanan. Bahan APK kayak begitu ya? Ya, kami kan sudah membuat keputusan 1947 yang di dalamnya diantaranya membatasi ataupun memberikan lokasi-lokasi untuk pemasangan APK dan bahan kampanye gitu. Ya, kami sudah sampaikan ke teman-teman dari LO. Ya, emang pada faktanya di lapangan banyak yang tidak mengindahkan itu. Tentu ya, kami kan hanya sudah menyampaikan nih koridornya seperti ini. Yang nindak kan bukan kami. Bawaslu ya harusnya. Bawaslu. Ya tugas. Emang di pohon nggak boleh? Ya kan nggak boleh. Di tiang listrik Tiang nggak listrik, boleh. Iya, tiang listrik. Meskipun Tempat umum bukan tidak. meskipun hanya sebatas penyangga gitu, cuma nyarande lah istilahnya. Ya ketika berbicara tiang listrik itu berarti kan nempel di tiang. Iya, tidak estetik ya, berarti ya. Oh, Kan di sana- pohon juga sama ya? Iya. Apalagi di atas pohon nenek. Di atas pohon lu, malah enak nempuat tuh. Pegawai angin. Atas suara aku. Oh, berarti itu memang ranahnya Bawaslu lah. Bawaslu sama ketuanya Ketuanya kita kan sudah Pak Firman ya? Ketua kita kan Bawaslu. sudah mengingatkan, sudah menyampaikan gitu ya. Ya beliau-beliau yang ini ya silakan aja. Iya. Beda kewenangan. Kalau ada masyarakat yang cabut sendiri gimana ya, Pak ya? Taruhlah katakanlah tiba-tiba ada aliansi cinta lingkungan. Oh, cinta pohon mangga. Iya, pecinta pohon mangga misalkan. Pecinta Tahu-tahu lingkungan. cabut gitu. Itu kena pelanggaran nggak sih si Perusakan enggak? komunitas tersebut? Sanes kewenangan abdi. Nah, berarti Bagaimana harus nanti kita diundang? harus konfirmasinya ke pihak pemerintah. Jawabannya teh kayak PPK Cidugur kemarin. Parwas Cam Cidugur. Luar cenah. Iya, itu mah bukan ranah kamu. Sudah dilaporkan. Tidak keterangan. Ya kan masing-masing tupoksinya sudah jelas. Iya. Iya sih. Nanti nggak kondusif gitu. Nanti biar Bawaslu aja ya yang benar. tanya ya. Karena bagaimanapun sekarang tuh KPU lagi capek-capek dan lagi pusing-pusingnya. Iya. Sebagaimana yang tadi udah diceritain lah, mulai dari budgeting, Ya, budgeting. kegiatan yang tidak direncanakan harus wajib dilakukan. Itu kan berabe gitu kan. Sahur Jadi gini, kita dalam- juga Belum lagi debat kan. Debat lagi kan debat. butuh biaya besar. Dalam pelaksanaan Iya. ngatur jalma-jalma gitu ya. dalam pelaksanaan kegiatan KPU kan tidak hanya kita melaksanakan apa yang kita rencanakan, Iya. ya kan? Tentu kita juga tetap patuh terhadap KPU RI dan KPU provinsi. Iya. Ketika emang kita diundang ya datang. Jadi tidak hanya melaksanakan apa yang kita lakukan di kabupaten gitu kan, program-program dari kabupaten. Tentu kita juga melaksanakan program-program dari KPU provinsi, KPU RI. Iya. Termasuk datang juga ke kantor Kuningan Mas buat podcast. Kan Apa capek itu di luar agenda. Di luar agenda, iya. Iya. Karena ini mah patsun terhadap senior. Itu lebih sakral di luar. Sekarang yang ngerti itu. Senior itu tidak ada pernah yang salah kayak gitu. Ayat 1 ya, ayat 2-nya Ayat dua senior selalu selalu benar gitu.
Dituakan. Iya, tapi emang itu Apa? Itu apa itu? Emang tua. Itu apa itu? jadi memang gitulah. Iya. Kita sekarang makan mengeratkan silaturahim ya, Ya. sambil mengevaluasi. Mungkin untuk podcast kali ini mah kita nggak terlalu itu pertanyaannya nggak terlalu Iya. tajam lah gitu kan. Ya. Masing-masing lah. Insya Allah lah dari Kuningan Mas mah akan ikut berkontribusi terhadap naiknya demokrasi di Kuningan, bukan untuk membantu KPU bukan. Ya, meningkatkan kesadaran aja lah. Nah, Meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, karena tugas ini tidak hanya tugas KPU, semua warga masyarakat gitu, semua memiliki warga tugas yang sama. tugas yang sama meskipun gajinya komisioner KPU. Ya. Kan beda langkah-langkah. Beda langkah. Iya kan? Jadi, Nah, kalau Kuningan Mas mah kan dengan medianya gitu kan. Medianya. Iya. Itu tanpa PKPU kan? Terus. Nah, kalau KPU kan harus dengan PKPU Nah, gitu. itu Gi. Jadi relawan lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Iya, tapi tetap kan ada sosialisasinya lah. Iya. Dan banyak juga yang belum bisa selesain kayak misalkan batasan money politik dan lain-lain. Tapi mungkin selanjutnya itu Pak. Iya. Kayak misalkan orang tuh dikasih antara iya, uang iya, iya. transport dan money politik itu kan beda. Termasuk yang mengajak Itu ya, yang mengajak kalau ini tuh. dalam kegiatan kampanye kita sudah putuskan bareng dengan Bawaslu dengan LO itu di angka 230.000. Boleh itu bukan money politik. Minimal. Iya, segitu. kan gini. 230.000 itu kan untuk bensin. 230.000 itu. Bensinnya 70.000 untuk roda 4, 60.000 untuk Berdua. roda 2 dan tidak berupa uang. Oh, tidak berupa nggak boleh berupa uang. Tidak berupa uang kan. Berupa? Jadi Eki ngiringan kampanye melihara bensin. Tangke struk bensinnya pasti ke kayak diganti. Oke. Ya, terus makan Hmm. 40, snack Rokok. 15 ya. Terus sama atribut misal kerudung, lah kopiah lah gitu kan, topi gitu kan. Ya, itu total 230.000 maksimal. Maksimal 230. Iya. Oh. Soalnya- Itu kalau mau kampanye, mau ikut kampanye Tidak kan ya? tidak berupa Uang. uang. Nggak boleh berarti ya, dilarang kelas ya, Pak ya. Ya kan di sana juga tidak berupa tunai. Setruk mah tetap ditukar tunai. Ya, Ya kan yang diberikannya setruk bukan uang. Bukan uang. Rembes lah gitu ya. Rembes, Ya. gitu. Rembes. itu juga kan banyak yang belum tahu Pak gitu. Malah baru Oh, sekarang baru ada sekarang ada tahu. angkanya tuh. Udah disebarkan di keputusan 1498 kalau tidak salah. Itu tuh Disebarnya kemana? Hah? Ada di PKPU. Oh. Enggak, di web KPU juga Di web. ada. ada. Sudah diberikan ke teman-teman Setiap- LO, Oh. sudah diberikan juga ke Bawaslu gitu kan. khusus untuk nanti yang kampanye besar atau tatap muka sekarang juga udah mulai begitu. Ya itu kan di sana prosesnya kampanye, Iya. ya kan, proses kampanye. Cuman kan kalau lebih mengerucut lagi, kemungkinan kan itu pelaksanaan kampanye rapat umum gitu. Terbatas mah belum boleh. Bukan belum boleh, kan yang datang gitu kan, Mhm. calon yang datang ke satu tempat gitu kan. Oh, bukan orang. Kan yang- kalau kampanye umum kan dari 5 dapil datang ke satu titik, gitu. Logikanya kan gitu. itu juga belum ada jadwalnya Pak Teh. Atau udah? Untuk rapat umum atau kampanye terbuka dari tanggal 21, 22 dan 23 November. Yang tanggal 21 di Ibrahim Aji, Ragu. ya yang tanggal 22 dan tanggal 23 di Surabaya, Cewek Gebang. Oh, Cewek Gebang. 130 berarti lumayan ya.
kos politik lagi bagi Kali 1.000 ya. iya. 1.000 masanya. Enak target misalkan 400.000 suara we nya dikali ada 200.000. Sama M tah. Terus kalau sembako boleh? Sembako. Boleh juga ya mungkin ya. Saya Soalnya kan di tadi luar menyatakan di luar 40.000 makan, 15.000 snack, 75.000 bensin, Iya. dan Sisanya sisanya adalah alat kampanye, entah itu kopiah, entah itu kerudung, gitu. Oh, sembako. boleh. enggak ada sembako. Ya, Sembako nggak ada berarti nggak boleh. Tidak masuk. menyatakan bahwa sembako boleh atau tidak boleh gitu ya. cuman yang jelas Cuman cluenya untuk alat kampanye itu, nah, bagi-baginya segitulah. Bagi-bagi gitu. Ya mungkin ada kelas sedikit ya. ya kan Itu tidak mungkin. diantaranya kan gitu. Iya. Ya. Kan buat makan. Biasanya kalau sembako kan beras mentah. Ya, beras, gula, susu. Kudu dimasak heula gitu. Baru dirembes. Dirembes. Yang jelas mah kalau tanggal 25, 26 itu nggak boleh ya. 24, 25, 26 tidak boleh. Tidak Itu boleh. Masa 3 tenang. hari. Masa tenang. Ngerembes tuh nggak boleh. Masa tenang itu. Ya. Kalau belum sempat misalnya nih kampanye terakhir tanggal 23. Kan si masa kan sudah ini kan sudah Hadir. beli bensin, Iya. sudah beli apa gitu. Kan nggak sempet. Udah keburu capek tidur rembesnya besok. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang datang pasti minta diganti lah. Ya kalau misalkan nggak sempet gitu. Kalau itu ya. Anak-anak nangis Kalau saya nih nggak keburu mungkin pulang gitu. gitu. Kalau saya nggak mungkin. Karena orang pasti datang tuh berharap itu gitu. Oh, oke. Yang jelas mah berarti rembes nggak boleh tanggal 24, 25, 26. Iya, ya. Iya, iya. Nanti disalahartikan soal itu. Siap turun berkat deh. Tidak mungkin itu udah tunda yang namanya rembesan Iya. itu. Apalagi pas tanggal 27 ya. Iya. Nggak boleh rembes. Wah, ada diksi baru ya, rembes ya. Maksimal 230. Iya, Gitu kan. 230. Ya itu udah disepakati. Rembes. Udah disepakati oleh perwakilan paslon ya. Iya. Satu. Bahwa tidak salah tanggal 24 Bulan kemarin. September. September. Ya, Iya. Kita pasca ikut apa? Deklarasi damai di Jabar. Malamnya ya sambil nunggu si KDK sampai 2359 kita undang LO dan juga Bawaslu untuk membahas itu. Dan ditetapkan waktu rakor tanggal 30 hari Senin September. Itu kita tetapkan. Berarti udah masa kampanye tapi baru ditetapkan itunya ya. Lewat beberapa hari doang gitu. Nggak terlalu. Ya, yang terpenting kan tanggal 24 kita sudah sampaikan koridornya karena angka di tanggal 24 dengan tanggal 30 itu nggak berubah. Itu yang terpenting ini tanggal 24 udah kita putuskan sekian gitu. Sepakati tanggal 30 Di rakor. rakor gitu. Semua pihak untuk diketahui gitu kan. Polisian, jaksaan, BIN, pengadilan negeri, Padahal mah Spangpol. tabung kan 230 mah tambah di 70 kok. Jadi nu 100 na teh. Ya, nah, Maksudnya, entar maksudnya teh 100.000 na itu buat PT-PT. Ah, ini 100.000 dikali 8.000 sabaraha? PT-PT gue 100.000 dikali 8.000 sabaraha? 80 juta. 100.000 dikali 8.000. PT-PT naon? 800.000. Ah. 800.000, 100.000 dikali 800.000. 8 juta tuh. 8 juta. 100.000 dikali 880 total DPT misalkan. Oh, Berarti Atau Gede 800.000. gede gitu mah. Ya, kan lumayan maksudnya teh. Orang gagal bayar, detek 100.000 na PT-PT pas lagi 2 kilo gitu deh. Nah, lu ngasih Sudah ada bayarnya. Iya, daripada dipakai kampanye gitu ya. Maksudnya oke lah 200.000 pakai kampanye, nah 100.000 na tajang eta kan semuanya juga ingin kuningan lebih baik. Ya, maksudnya Kita pikiran kan. lu udah mah out of the box. Selesai kan ya, selesai kan kalau bayar. selesai itu. Udah bakal panjang saya.
Ya kan Saya gue nggak pernah agree nggak ada. yang dibahas selama ini kan gagal bayar. Iya. 500 miliar katanya kan. Iya. Hampir Lalu ya. kalau ketutup eta aslinya. Ketutup kalau patungan itu kan ya. Iya. Tapi udah mungkin apa namanya bukan kewenangan KPU di sana. Gitu. Kalau misalkan ada instruksi dari Pak PJ gitu gimana atau misalkan dari pusat misalkan, yuk dia defisit ya, sok kurangan begitu misalkan gitu kan. Tapi Pak PJ juga kan lagi sibuk mikirin open bidding sekda. Oh iya. Itu budgeting deh Wajar juga ya. lah. Iya ada anggaran sih. Meskipun nggak terlalu kecil. Lagi bingung. Orang-orang patungan yang KPU lagi dikurangi. Oh iya. Atau enggak itu bisa 50-50 50.000-nya buat Bukan dikurangan, berapa ya, kesanggupan. 50.000-nya buat kekurangan Kesanggupan budgeting dari KPU. pemerintah hanya 33,5. Iya. 33. Biar KPU juga Kalau dari leluasa gitu kan. provinsi mah nggak besar ya. Ya besar juga, Besar. besar. Segitu angkanya. Enggak, Nggak lebih kecil ya. lebih besar. Oh lebih besar. Waduh, saya terkejut saya. Pura-pura. Udah dikasih tahu juga. Besar juga ya. Iya, lumayan lah buat ngopi-ngopi dan beli Surya mah. Makanya ini kan buat mengingatkan masyarakat bahwa pemilu itu atau pilkada itu kan anggarannya mahal. Gitu. Iya. Makanya mari berbondong-bondong untuk datang ke TPS mencoblos. Sepakat. Itu Di kan. tanggal 27 itu semoga 891.960 orang Iya, di Kuningan bisa datang ke TPS untuk menyalurkan hak hak pilihnya. pilihnya gitu Iya. kan. Kan pilihan mah bisa 1, 2, 3 Untuk memilih atau 1, 2, 3 bupati 5 tahun ke sekaligus. depan. Ya, Iya. Tapi untuk kejadian money politik mah kayaknya mulainya mau jadinya. mual aya juga rembes. Tapi itu bukan ranah KPU sih. Itu ranah Bawaslu. Udah berapa? Ya, durasi. Durasinya sudah ini. Ya, sudah tua. di part 2 lagi lah. Nanti Ya. kita sambung nih. Ya ini juga hatur nuhun Sami-sami. Kang Pemret Sami-sami dan yang juga mohon Kang ketua. Eri, Kang Eri, Kang Eki, Kang Agri, Kang Rian, dan juga masyarakat Kuningan dan masyarakat Ya. seluruh Indonesia yang menyaksikan Podcast. tayangan Ya, tayangan. dari Kuningan Mas gitu, walaupun tidak live gitu ya. Tidak lain kita akan edit gitunya. Iya. Akan cuman pakai watermark gitu kan. Seperti itu sih. Yang tadi enggak diedit. Udah rembos enggak. Nggak usah diedit juga. Nggak usah diedit. Paling jadi judul. Anggaran dari itu juga enggak. Itu Itu apa dulu rembes sih, mau masalah. untuk transparansi kan. Karena itu udah kesepakatan dengan para LO. gitu. Iya. Ya. Dan di narasi di PKPU 13 juga kan tidak boleh berupa uang tunai. Iya, betul. Tuh. Kan narasinya itu. Oke. Kalau narasinya boleh pakai uang tunai berarti kan kasih uang, tidak rembes. Ya. Ya. Jadi untuk masyarakat kalau ketemu ada tim ses yang bagi-bagi uangnya kumpulkan saja gitu ya. Untuk enggak Hah? untuk Ya, kumaha bae eta mah. oke lah Pak Ketut. Siap. Sakali diatur nuhun, jangan Sami-sami. kapok gitunya. Kang Deden. Ya. Kedepannya itulah biar nanti Kang Aop, Kang Maman gitu, Kang Aan ya. Ya, Yang nanti kita podcast mah bisa di sini, bisa di KPU. mana gitu, di KPU atau Siap. di mana lah. Jadi jangan nyumput aja maksudnya kan. Kalau ketua kan wah gentle lah gitu. Nyebut kumaha. Ini bisa sejam deh ya. Bisa sejam deh. Oke, siap gitu kan. Siap. Atur nuhun. Ya, Pak Ketunya. Deden. Ya. Oke.